Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita setelah kemarin UTS ya. Sebelum UTS kemarin kita fokus ke database ya, database. Ya, mulai setelah UTS ini kita sudah mulai membuat aplikasi ya, program di mana kita menggunakan pemrograman PHP ya, PHP. Itu sebuah pemrograman berbasiskan web ya. Jadi ketika di running nanti harus dijalankan di sebuah browser ya. Ya. Monggo terserah panjenengan mau pakai browser apa aja ya. Tapi yang paling ini sih Chrome biasanya ya. Mozilla ya. Nah, sebelumnya kan sudah saya kasih link ya untuk panjenengan melihat dasar-dasar PHP ya. Kalau di perkuliahan reguler itu ada namanya mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Nah, itu juga menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya ya. Jadi diajarkan dasar-dasar PHP ya. Harapan saya jenengan sudah melihat video tutorialnya ya, nanti akan lebih mudah memahami untuk yang pemrograman web ini ya, pemrograman web. Oke, tapi enggak usah khawatir, nanti tetap saya ulang lagi ya, tetap saya ulang ya dasar-dasar PHP-nya ya. Kemudian juga ini video perkuliahan kita saya tetap rekam, nanti panjenengan bisa lihat kembali ya. Oke. Untuk perkuliahan pemrograman ini ya, Bapak Ibu tidak tidak saklek gitu ya. Malah ini saya lebih senang kalau panjenengan itu berinovasi malah ya. Ya. Punya punya ide sendiri ya. Inovasi ya. Walaupun misalnya nanti ada salah satu dari panjenengan, saya kurang suka dengan skrip yang diberikan Pak Tris gitu ya. Saya mau buat skrip sendiri ya, yang berbeda, itu monggo, malah saya senang ya. Berarti panjenengan sudah mempunyai kreativitas tersendiri ya. Karena memang pemrograman itu bukan hanya menghafal ya, tapi diimplementasikan ya. Ya, kreativitas ya. Jadi kalau misalnya berbeda dengan skrip yang saya berikan, malah saya lebih senang ya. Berarti kreativitas panjenengan itu muncul ya. Tapi tentu saja nanti temanya sama gitu ya. Walaupun panjenengan punya kreativitas tersendiri, inovasi tersendiri, tapi misalnya kebetulan kita sedang membahas data kota gitu ya. Ya, kita sama-sama buat aplikasi tentang data kota. Panjenengan punya ide sendiri ya, inovasi tersendiri, skripnya berbeda dengan yang saya berikan, monggo, malah saya akan lebih senang ya. Gitu. Jadi memang kuliah pemrograman ini tidak harus saklek ya, sama dengan yang diberikan oleh dosennya gitu ya. Berbeda dengan apa yang diberikan dosen, malah saya rasa dosennya malah senang ya. Karena itu kreativitas mahasiswanya itu ini muncul gitu ya. Oke, kita langsung saja ya.
Nanti mungkin bisa jadi jenengan nanti baru melihat saja gitu ya, belum langsung praktek ya. Jadi dilihat dulu ya. Nanti kalau misalnya karena waktunya terbatas terus panjenengan prakteknya di rumah sambil nonton video tutorial ya tidak apa-apa ya. Oke, materi 08 kan sudah saya berikan ya, isinya ada 2 folder ya, folder library sama folder template ya. Library yaitu isinya Bootstrap ya, file-file Bootstrap ya. Kemudian template ini HTML ya, penggunaan Bootstrap ya. Kan kita di pertemuan sebelumnya sudah pernah bahas ini ya. Jenengan malah sudah membuat tugas ini. Bagus-bagus malah ya. Menu ini ya, navbar ya. Kemudian ada table ya, table. Nah, ini saya sengaja berikan biar nanti tidak harus mengetik ulang dari awal ya. Tapi bisa dengan copy paste ya, kemudian dimodifikasi ya sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Kalau kita sudah jalankan SAM ya, SAM seperti panjenengan tahu kalau sudah nonton video tutorialnya, itu folder tempat kita kerja itu di SAM apa ya? Ada yang tahu folder apa? Siapa nih yang masa belum ada yang pernah nonton video tutorialnya? Di folder apa ini tempat kerja kita di SAM ini? Nggak ada yang tahu? htdocs ya, di folder htdocs ya. Di folder htdocs folder tempat kita kerja di SAM ya. Jadi semua aplikasi yang kita buat nanti disimpan di folder htdocs ya. Kemudian setelah kita sampai ke htdocs, kita buat folder tempat kita kerja ya. Misalnya kita buat folder namanya aplikasi ya. Ya, folder namanya aplikasi ya di SAM htdocs ya. Kita buat folder namanya aplikasi ya. Harus selalu diingat ya syarat penamaan ya. Syarat penamaan variabel itu dimulai huruf ya, kombinasi huruf angka dan underscore ya. Walaupun nama folder, nama file ya harus mengikuti aturan tersebut di atas ya. Karena karena kita kan pemrograman ya. Tidak memberi nama file seperti biasanya umumnya ya. Jadi harus mengikuti aturan ya. Nah, misalnya kita sudah membuat folder aplikasi ya. Nah, berarti nanti ketika nanti dijalankan di di browser ya, di URL ya di browser kan ininya istilahnya URL ya. Alamatnya URL address-nya itu berarti nanti ngetiknya panjenengan berarti kan localhost ya. Kemudian aplikasi ya. Nah, ini ya, localhost aplikasi. Tinggal nanti manggil file PHP yang yang ingin dijalankan ya. Atau nanti secara lebih lengkapnya itu adalah HTTP ya kan, localhost ya aplikasi. Nah ini ya.
Kenapa aplikasi? Karena tadi kita membuat folder di sam.htdocs aplikasi, maka ketika menjalankan di browser, kita ketikkan di URL-nya itu adalah localhost/aplikasi ya. Kemudian ini nama file HTML, file PHP-nya ya. Oke. Nah, ini sudah buat aplikasi ya, folder aplikasi ya. Kemudian kita kopikan yang tadi ya, yang di materi 08, yaitu library sama template ya, library sama template. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum lanjut? Buatan, Pak. Enggak ya? Oke. Oke, sekarang kita membuat menu dulu ya, membuat menu ya, ini ya. Ya. Ini kita akan rubah ke dalam bentuk PHP ya, PHP. Ya. Nah, karena menu ini akan selalu kita panggil ya. Ini kan selalu kita panggil ya. Ketika ada nama kita panggil nanti data kota ya, data prodi ya. Ini kan akan selalu kita panggil ya. Nah, nanti kita akan jadikan file sendiri ya, file sendiri. Nah, misalnya ini yang template itu ini ya. Navbar ini ya. Nah, navbar ini ya. Nah, ini kan nanti akan kita akan selalu kita panggil ya, setiap setiap kita akan menjalankan data master dosen ya kan, data kota, data prodi ya. Kita kasih nama title-nya biar ini aja ya. Ya. Nah, ini ya, kita akan pecah. Kita akan pecah ya. Kenapa dipecah? Karena Nah, ini cara kerjanya gini Bapak Ibu, perhatikan ya. Ini kan menu ya, menu. Ya. Ini kan menu. Nanti kan aplikasinya nanti kan ada di bawah sini ya. Ketika kita milih nanti data kota, nanti muncul data kota dari database ya kan. Ketika manggil data prodi ini ya, nanti akan muncul data nama-nama prodi dari database ya. Nah, itu di dalam pemrograman itu letaknya di tengah sini ya. Letaknya ada di tengah sini ya. Ya. Ada di tengah sini. Nah, makanya ini akan kita pecah jadi dua ya. Kita pecah jadi dua ya. Ini kita copy ya. Yang dari navbar HTML ini kita copy sampai nav sini ya. Sampai nav ya. Sampai nav kita copy ya. Ctrl C ya. Nah, ini aplikasi ya. Nah, di aplikasi ini kita buat file namanya misalnya atas.php ya. Atas.php ya. Atas.php ya. Nah, ini ya. Atas.php. Ya, kita copy yang tadi ya. Nah, sampai sini ya. Ini kita kasih nama atas.php ya. Kita simpan dulu. Kemudian yang tadi
Yang bawahnya ini ya, yang bawahnya ini ya. Ctrl C, kita copy ya, kita kasih nama, ini ditutup aja ini. Kita kasih bawah ya, bawah.php ya. Kita kasih nama file apa, bawah.php ya. Ya. Nah, itu yang tadi navbar tadi ya. Kita jadikan 2 buah file ya. Ya, namanya atas dan bawah ya. Ya. Ya, atas dan bawah ya. Atas sama bawah ya. Ini. Oke. Oke, ya. Coba kita lihat ini dulu apa database kita ya, database ya. Localhost phpMyAdmin ya. phpMyAdmin. Nah, ini database-nya kebetulan namanya CRUD ya. CRUD ini singkatan dari apa? Create, Read, Update, Delete ya. Nah, ini kita kan kemarin terakhir juga kita pakai database ini ya. Dosen, kota, mahasiswa, prodi ya. Nah, ini nama database-nya antara saya sama panjenengan beda, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Tidak harus sama. Misalnya saya membuat database namanya CRUD, panjenengan juga harus CRUD, tidak. Boleh bebas ya, terserah nama database-nya ya. Ya, misalnya saya kebetulan ada database namanya CRUD ya. Ya, ini database-nya ini apa? Terakhir kita juga kemarin yang join pakai ini juga ya. Ya. Ya, nah sekarang kita akan memanggil ini ya, database CRUD ini ke pemrograman PHP ya. Kita lihat di apa namanya? Di atas ya. Nah, kita taruh di paling atas saja nggak apa-apa ya. Pemrograman PHP ya selalu dimulai dengan ini nggih. PHP ya. Ya, kemudian ditutup dengan nah gini ya. Ini pemrograman PHP seperti ini ya. Ya. PHP ya dimulai dengan ini ya, kemudian di akhir ini ya. Ini pemrograman PHP ya. Ini PHP jadi ada macam-macam Bapak Ibu, nanti ada pemrograman PHP, nanti ada JavaScript ya. Kalau ini yang standar ini adalah HTML ya. Ini HTML ya. Kalau ada tanda seperti ini berarti ini punyanya apa? PHP. Nggih monggo. Napa? Dadah, oke. Yuk ya. Nah, misalnya kita apa nama variabel ya. Selalu dimulai dengan tanda dolar ya. Variabel ya. DB host ini berarti adalah server ya, nama server ya. Apa berarti kita lokal host ya. Kalau nanti panjenengan apa namanya skrip yang sudah dibuat ini atau aplikasi yang sudah dibuat ini mau diupload ya di hosting ya. Nanti kan panjenengan nyawa hosting, nanti dikasih nama, dikasih tahu sama hostingnya itu apa, servernya namanya apa ya. Misalnya ini punyanya Stikes ya, Stikes Mitra Usada kan sudah punya ya. Berarti nanti hostingnya kalau sudah mau diupload misalnya harus dirubah jadi misalnya stikesmhk.ac.id gitu ya. Kalau ini nanti mau diupload ya, dihostingkan. Tapi karena kita masih lokal ya, masih di server sendiri, maka namanya localhost ya.
Ini adalah server kita, ya. Jangan lupa setiap akhir statement PHP diakhiri dengan titik koma, oke? Kemudian usernya, ya, karena ini masih lokal, standar user adalah root, ya. Standarnya user adalah root. Beda kalau nanti sudah hosting, nanti pasti hosting itu ngasih tahu kita username-nya siapa. Tinggal nanti dirubah, ya. Kalau nanti mau di-upload ya di hosting, ya. Kemudian passwordnya, ya. Karena ini Windows, beda kalau sistem operasinya Linux, ya. Kalau Linux biasanya passwordnya itu harus wajib diisi, ya. Tapi karena Windows biasanya itu passwordnya nggak ada. Kita kan kalau buka localhost PHP MyAdmin kan langsung masuk, ya, tidak ditanyakan password, ya. Nah, biasanya passwordnya itu kosong, ya. Tapi kalau mau di hosting pasti harus dikasih password, ya. Passwordnya itu diisi apa, nanti yang memberikan adalah hosting tempat kita sewa, ya. Yang terakhir adalah database name, ya. Nama database-nya apa? Tadi apa? Saya CRUD, ya. CRUD, ya. Bapak Ibu nanti nama database-nya tidak harus sama, ya. Silakan sesuaikan dengan apa yang ada di PHP MyAdmin-nya, ya. Tidak harus selalu sama dengan yang saya berikan, ya. Nah, ini ya ada 4 variabel, ya. Nama server, ya. Nama user, passwordnya apa, kemudian database-nya apa, ya. Ingat selalu nama variabel ini, ya, harus mengikuti aturan dimulai dengan huruf, kombinasi huruf angka dan underscore, kemudian membedakan huruf kecil dan huruf besar, ya. Kalau misalnya jenengan ngasih nama misalnya DB-nya ini besar misalnya, ya, DB host, ya, nanti di bawahnya juga harus ketika menulis ya harus DB host begini, ya. Tidak boleh beda, ya. Jadi harus sesuai. Biasanya kalau ada yang tidak sesuai nanti kosong, ya. Kosong kan nanti biasanya error nanti, ya. Jadi harus selalu sesuai dengan penulisan pertama, ya. Ya, DB, ya. Ya, saran saya kalau biar mudah semuanya huruf kecil aja gitu, ya. Oke, ini, ya. Nah, sekarang kita mau memanggil, ya, menghubungkan antara PHP kita, ya, program PHP kita dengan database, ya. Misalnya kebetulan begini, ya, link-nya, D-nya kecil, link-nya besar gitu, ya. Ya, adalah MySQLi, ya. Ya, MySQLi connect, ya. Nah, kemudian ditulis itu tadi DB. Nah, kalau di Visual Code, ya, enaknya seperti ini, ya. Ada bantuan seperti ini, ya. Variabel yang kita sudah tulis nanti dibantu, ya. DB host, kemudian DB user, $, ya. DB user, ya. DB password, ya. Terakhir adalah DB name, ya. Database name. Nah, jangan lupa setiap akhir statement, belum, ya, ini, ya, the link connect, ya, connect ke database, ya, kemudian masukkan variabel yang tadi kita tulis, ya, DB host, DB user, DB pass, DB name, ya. Ini sebenarnya nulisnya panjang begini, ya, or, ya.
Kalau tidak terhubung ya, kalau tidak terhubung berarti terjadi kesalahan ordai ya, ordai ya. Ya. Nah, itu pakai bahasa Indonesia misalnya bolehlah silakan database tidak bisa terhubung misalnya ya. Database tidak bisa terhubung ya. Jangan lupa setiap akhir statement titik koma ya. Ya. Kalau kita mau pisah monggo nggak apa-apa ya. Aslinya nulisnya menyambung ini ya. Ya. Kalau ini salah ya, variabel yang kita tuliskan ini salah datanya, berarti nanti akan muncul tulisan database tidak bisa terhubung ya. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, monggo ya. Oke. Atau kita bisa pecah ya. Oke. Kemudian terakhir tadi kita butuh ini yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kita akan panggil untuk berhubungan dengan aplikasi kita ya, dengan dengan Bootstrap ya. Ya, kemudian lokasi filenya ya. Ya. Kita memerlukan ini, data ini ya. HTTP localhost aplikasi ya. Nah, kita misalnya kita kasih variabel misalnya ini ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, nanti ya. Oke. Nah, ini ya. Ini settingan untuk terhubung dengan database ya, antara PHP dengan database ya. Karena ini script PHP maka harus dimulai dengan ini ya. Kalau panjenengan sudah nonton videonya ya. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita merubah ini ya, merubah merubah lokasi file ini loh, lokasi file bootstrap-nya ini ya. Ya, file bootstrap-nya ini ya. Ini kan statis ya. Ini kan asalnya kan dari sini, dari statis ini ya, statis ya. Ini yang statis ini ya. Statis ya. Ya, padahal pemrograman kita kan harus selalu memanggil di localhost ya. Harus selalu memanggil localhost ya. Semua file kita kan ditaruh di localhost aplikasi ya. Jadi kan aslinya kan ini kan harusnya seperti ini Bapak Ibu ya. Localhost ya, aplikasi ya. Nah, terus library ya. Nah, kan aslinya kan seperti ini harusnya. Ya, lokasi file bootstrap min CSS itu kan aslinya localhost aplikasi ya. HTTP kan ya. Ya. Ya, aslinya kan harusnya seperti ini. Localhost aplikasi kemudian library ya. Kan ini folder library ya. Library, kemudian baru masuk ke folder ini, baru manggil bootstrap min CSS ya. Nah, ini harus kita ganti sesuai dengan deport ini ya, deport ya. Nah, ini caranya ya. Ya. Kalau panjenengan sudah nonton video tutorial ya.
Ya, saya kasih gambaran. Misalnya ada apa namanya PHP ya. Misalnya variabel nama ya. Nama sama dengan misalnya Dewi misalnya ya. Dewi ya. Ini Dewi ini ada di script PHP ya. Misalnya nama Dewi ini mau kita panggil dengan menggunakan apa? HTML ya. Hurufnya lebih besar kan ada ya, H3, H1 itu ya. Kita kan pernah membahas ya, apa font ya. H1 sampai H6 ya. H1 itu yang paling besar hurufnya ya sampai H6 paling kecil ya. Waktu kemarin apa HTML ya. Nah, ini akan memasukkan script PHP di sini di antara HTML ya. Caranya kan berarti apa namanya? PHP echo kan gini ya. Echo terus nama variabelnya apa? Nama kan gitu ya. Nah, ini kan apa namanya? Nah, kan begini ya. Untuk menampilkan nama Dewi di script HTML ya kan berarti kan harus seperti ini ya. Ini kan skripnya PHP ya. Nah, makanya kalau panjenengan sudah nonton video insya Allah lebih paham ya. Atau ada yang kedua adalah apa? Ya, ini skripnya HTML ya. Ya. Mau memang ini atau pakai begini sama dengan nama. Nah, ya, monggo silakan apa? Begini juga boleh ya. Nama. Aslinya PHP echo kan menampilkan tulisan di PHP itu adalah echo ya. Kalau video pertama jenengan sudah nonton ada echo ya, materi pertama echo ya. Nah, ini ya. Boleh cara yang mana nih ya? Cara yang pertama atau yang kedua sama saja. Jadi menampilkan kata Dewi di apa? Di HTML ya. Nah, ini kita mau masukkan ini yang tadi localhost ini ya. Localhost ini mau kita masukkan berarti apa namanya di sini berarti ya. Gini ya. Kemudian the port tadi ya, yang atas ini ya. Nih, the port ini ya. Ya, the port ya. Ya, the port, kemudian apa namanya disambung, sambung menyambung kata itu kalau di PHP itu pakai titik ya, disambung. Nah, ini disambung. Ya, library-nya ini disambung ya. Library karena dimulai dengan tanda petik, diakhiri tanda petik tunggal ya. Ya, kemudian apa? Jangan lupa titik koma ya. Setiap akhir statement titik koma, kemudian ditutup dengan gitu ya. Nah, nanti hasilnya tadi apa? Sambungan antara localhost aplikasi kemudian library CSS Bootstrap ya. Gitu nggih. Nah, ini apa kita kopikan juga di bawah ya. Bawah mana? Ya, yang bawah ini juga sama ya. 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 Dia ini ya. Oke. Jangan lupa simpan. Nah, oke. Jadi menyambung the port tadi apa isinya localhost aplikasi ya dengan lokasi file ya. Karena kita pemrograman kan database apa lokasi filenya bersifat dinamis ya, bersifat dinamis, makanya harus diberitahukan dulu apa namanya lokasi file aslinya itu di mana ya. Dengan ini ya. Oke. Jangan nonton dulu aja ya.
nonton dulu aja, lihat dulu, nanti apa prakteknya kemudian ya. Nah, ini sudah atas bawah. Nah, kita akan membuat file pertama kali ya. File pertama kali ketika apa? Ketika nanti localhost aplikasi tadi kita panggil di browser ya. Perlu panjenengan tahu apa? Default file yang pertama kali dipanggil ya di PHP itu namanya adalah index ya. Index ya atau home ya. Ya, jadi ketika jenengan buka apa misalnya rcti.com misalnya gitu ya atau sctv.com, pasti dia nyari file pertama kali yang akan dijalankan adalah namanya index atau home ya. Pasti itu ya, itu sudah standarnya ya. Indeksnya boleh apa namanya? Boleh apa namanya? Boleh indeks PHP atau boleh indeks HTML ya, atau yang program yang lain ada indeks ASP ya, pokoknya nama awalnya adalah indeks ya. Atau kalau tidak ada indeks dia mencari namanya adalah home ya. Home. Boleh home apa? Home PHP ya. Boleh apa? Home apa? HTML ya. Atau yang berbasiskan pemrograman Microsoft adalah ASP ya, Active Server Page ya. Ini aplikasi punyanya Microsoft ya. Itu akhirannya ASP ya atau Home ASP ya. Jadi ketika jenengan membuka sebuah website, pasti website itu mencari file namanya index atau home untuk dijalankan pertama kali ya. Nah, kita juga akan membuat ya. Kita akan membuat tadi di apa? Atas bawah ini ya. Kita membuat namanya indeks ya. Indeks. Ya, misalnya index.php ya. Index.php ya. Nah, ini nanti ketika nanti saya jalankan localhost aplikasi, pasti nanti yang dipanggil pertama kali adalah index.php ya. Yo, misalnya saya buka ya. Indeks PHP ya. 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 PHP terus ditutup ya, kan gini ya. Nah, kita memanggil berarti atas ini ya. Atas kita akan panggil ya. Atas ya. Itu memanggil file yang lain di dalam sebuah PHP itu namanya require ya. Nah, ini ya. Ya, salah satu keuntungan pakai ini ya Visual Code ini ada sudah apa? Sudah punya library PHP ya. Kadang-kadang kita dibantu ya. Require ya. Ya, memanggil ini apa tadi namanya? Atas ya. Atas.php ya. Ya. Atau kalau enggak ya kita jadi begini saja juga boleh ya. Atas.php terus yang terakhir di bawahnya berarti apa tadi? Bawah ya. Ya. Kita copy saja ya. Ya. Berarti apa? Yang satunya adalah bawah ya. Bawah. Ya, kan kita tadi buat ya, ada atas.php sama bawah.php ya. Jadi kita manggil nih di file index nih ya. Yang atas tadi isinya ini ya. Ya kalau dilihat nanti hasilnya atas itu ya. Ini ya. Ini kemudian bawah tadi ini ya. Nah, ya. Nah, ini tengah-tengahnya kita isi pertama kali misalnya pakai apa? Monggo misalnya pakai ya. Apa paragraf ya, paragraf ya.
ya. Kita mau membuat huruf ini ya. Margin top ya, masih ingat ya? Margin top ya. Margin top, kemudian kita mau membuat tulisan di tengah, text center ya. Text center itu nanti muncul tulisannya di tengah. H3 ini besar kecilnya huruf ya. Pertama itu HTML ya. H1, H2 sampai H6 ya. Paling besar itu H1 ya. Paling kecil malah H6 ya. Ya. Ya, kita mau menampilkan tulisan misalnya ya. Nah. Ya. Ya. Jadi panjenengan sudah paham bahwa atas ini adalah skripnya PHP ya. Ini adalah skripnya HTML ya. Ya. Prodi Manajemen Informasi Kesehatan ya. Ya. Misalnya ya. Ya. Ini ya, indeks ya. Ya, sekali lagi indeks nanti adalah file yang pertama kali yang akan dipanggil ya. Nah, untuk membuat indeks kita butuh tadi adalah atas tadi ya. Atas tadi kan isinya menu ya. Menu ya, menu ya. Kemudian indeksnya sendiri filenya apa ya. Skripnya apa, kemudian berikutnya di bawah kita memanggil bawah.php ya. Nah, ya. Kita akan coba ya. Kita akan coba ya, berarti apa tadi namanya? Ya, localhost ya, kemudian aplikasi ya, localhost aplikasi. Nah ya, nah tinggal ini gambarnya belum ini. Nah ini hasilnya ya, tanpa saya menuliskan indeks ya, panjenengan lihat, tanpa saya harus menuliskan indeks di ya, di browser ya, tanpa saya menuliskan indeks di browser, dia otomatis memanggil index.php ya. Oh, ini gambarnya belum di copy ya, yang ini. Nah, ini logo ini ya, kita copy ya, kita copy di sini aja ya. Nah, gambarnya kan belum dipanggil makanya nggak ada ya. Nah, gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya, ini tadi yang atas ya, kemudian isi filenya ini ya, kemudian bawah. Jadi nanti setiap program yang kita buat pasti harus memanggil atas bawah ya. Atas, kemudian nanti aplikasinya nanti misalnya menambah data kota ya, ubah data kota. Nah, ini nanti skripnya itu dibuatnya di sini, di antara atas dan bawah ya.
Jadi pertama kali harus memanggil atas, memanggil bawah ya. Atas itu kan isinya menu tadi ya. Menu ya. Menu. Nah, ini ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Gimana? Pusing? Ya, nggak apa-apa pertama kali ya. Nanti apa? Sedikit-sedikit dicoba sambil nonton videonya ya. Kan tidak mengetik ulang skripnya dari awal kan ya. Kan saya sudah siapkan berupa HTML, panjenengan tinggal copy ya kan. Copy kemudian nanti tinggal ditambahkan sedikit ya kan. Ya. Ini ya. Insya Allah sambil nonton videonya kemudian dicoba nanti insya Allah nanti paham nanti ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan ini sampai sini dulu. Target saya menampilkan data kota ya. Hari ini target saya menampilkan data kota ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya memang begitu pemrograman memang seperti itu ya. Ini ya. Tapi insya Allah kalau jenengan rajin mencoba nanti insya Allah paham nanti ya. Yang penting mau rajin mencoba ya. Ya. Nah ini ya dipahami tadi ini settingan ya. Settingan DB host ini servernya ya, karena kita masih lokal berarti namanya localhost ya. Kecuali beda kalau misalnya sudah di hosting ya, nanti dikasih tahu namanya apa ya. Misalnya kita kan punya web, berarti nanti DB hostnya isinya http stikes mhk.ac.id ya. Kalau sudah di hosting ya. Username-nya itu standarnya root ya, root. Tapi kalau sudah di hosting pasti beda, bukan root lagi ya. Ya, nanti kita dikasih tahu sama pemilik hostingnya ya. Passwordnya apa ya? Standarnya adalah kosong ya. DB name ini adalah database name ya. Yang tadi ada di ini ya. PHP MyAdmin ya. Ya, di PHP MyAdmin. Ya. Nah, kemudian ini ya menghubungkan antara PHP dengan database yang MySQL Connect ya. Nah, kemudian lokasi file kita ya. Karena kita tadi buat di di htdocs aplikasi ya, pasti nanti namanya adalah http localhost aplikasi ya. Ya. Oke. Nah, ini yang atas ya, atas. Terus tadi dirubah ini ya. Yang harap ini lokasinya adalah ya. Ya. Oke, ya. Lanjut dulu kalau memang belum ada pertanyaan. Target saya hari ini bisa menampilkan data kota ya. Menampilkan data kota. Ya. Ya. Menampilkan data kota ini ya, CRUD, kita mau menampilkan data kota ini ya. Kita akan membuat ini ya, menampilkan data ini, data kota ini ya di pemrograman PHP kita. Oke. Ya. Nah, untuk ini biar mudah ya, biar mudah. Jadi setiap tabel kita buat ini, kita buat Kita buat folder ya. Nah, sekarang kita kan mau mengerjakan data kota ya, berarti kita membuat folder ya. Misalnya data kota misalnya ya. Data tidak boleh pakai spasi ya, pakainya underscore ya. Data kota. Nanti ketika kita mau berinteraksi dengan tabel dosen berarti nanti ada folder data dosen ya. Dengan mahasiswa berarti data mahasiswa ya. Dengan prodi berarti nanti folder data prodi ya. Itu nggih.
Ya, ini data kota ya, data kota. Nah, kita mau buat pertama kali adalah tampil ya. Menampilkan ini nih, data kota dengan menggunakan SQL yang kita pernah pelajari adalah select ya, Bapak Ibu ya. Kemarin select ya. Menampilkan kemarin kan teorinya di database. Nah, sekarang bagaimana select yang kemarin kita pelajari dihubungkan dengan apa? PHP, oke? Ya, setelah kita buat folder data kota ya, kita membuat satu file misalnya tampil ya. Tampil.php. Tampil.php ya. Tampil.php ya. Tampil.php sama seperti tadi yang indeks ya, sama seperti tadi yang indeks berarti kita memanggil atas dan bawah ya. Atas dan bawah ya. Nah, tinggal nanti kita rubah di sini ya. 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 Cuman ada sedikit perbedaan Bapak Ibu yang apa atas sama bawahnya ini ya. Ya. Karena ya lihat ini di ini ya. Apa namanya? Nah, ini ya. Ya. Ini atas PHP dan bawah PHP ini kan sejajar dengan folder data kota ya. Sejajar dengan folder data kota. Padahal kan manggil atas PHP dan bawah PHP itu ditampil.php yang letaknya adalah di dalam folder data kota ya. Ya. Nah, ini posisinya tidak bisa atas .php tapi harus ini. Titik 2 begini artinya keluar folder ya, kemudian baru memanggil atas.php ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dilihat dari kondisi ini loh ya. Kondisi apa namanya? Folder kita, letak folder ya. Folder atas PHP sama bawah PHP kan di sini lokasinya ya. Ya. Atau gampangannya gini ya. Nah, kayaknya lebih enak ini. Nah, tadi kan ada data kota ya, folder data kota. Di dalamnya baru ada tampil.php ya. Padahal atas .php sama bawah.php itu kan sejajar dengan data kota ya. Tampil kota ini kan di dalamnya folder data kota ya. Kan susunannya kan seperti ini ya. Ya. Nah, ini tampil kota itu mau memanggil file atas PHP dan bawah PHP yang lokasinya di atasnya dia ya. Lokasinya di atasnya dia. Maka dia harus menulisnya adalah seperti ini. Titik 2 ini artinya keluar ya. Keluar folder kemudian baru manggil atas.php. Oke. Nah, ada sedikit perbedaannya di sini. Oke, insya Allah bisa dipahami nih ya. Ya. Nah. Oke, kemudian kita minta bantuan tabel tadi ya. Tabel tadi ini tabel ya. Tabel ini ya. Nah, kita minta bantuan ya. Nah, kita copy dari sini aja nih. Nah, ini ya. Nah, kita copy nih dari H3 ini ya. Kita copy dari H3. Ya. Kita mau copy ya. Nah, sampai ini tabel ya. Nah, yang ini kan tadi sudah di atas ya, atas.php ini ya. Nah, berarti kita apa? Mengopi saja ya, yang kita butuhkan ini ya. Kita copy ya. C ya, Ctrl C ya. Kita taruh di mana tadi? Di tampil ya. Nah, kita taruh ya. Ya. Kita save ya. Kalau panjenengan mau coba ya tadi ya, berarti tinggal ketikkan apa?
Ketikan berarti nanti localhost aplikasi, folder tadi apa? Data kota, data kota. Terus nama filenya adalah apa? tampil.php, ya. Localhost aplikasi data kota, ya, tampil.php, ya. Ya. Kita coba ya, kita coba nih tampil.php hasilnya seperti apa, ya. Ya, kita coba. Nah, ini dia, ya. Ya. Oh, berarti apa namanya? Yang kota berarti dirubah sedikit ya, biar ini yang atas ini yang nama ini ya, ini ya, nama PNG-nya berarti kita harus samakan, diberikan apa namanya? Ini localhost ini ya. Jadi kita samakan ya. Ya, ini logo ini ya. Biar tidak hilang ini ya. Biar tidak hilang ya. Berarti harus kita samakan ya, nama PNG-nya ini, image-nya ya. Ini port ya. Kemudian ya. Nah, ya. Ya, coba kita buktikan muncul nggak ini? Nah, ya, muncul ya. Brand ya. Nah, ini kan karena masih apa namanya manual ya. Masih manual. Nah, ini kita mau menampilkan apa namanya? Menampilkan data kota ya. Itu sesuai dengan apa? Tabelnya ya, sesuai dengan tabel. Yuk, ya. Ya. Mana tadi tampil? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nomor kode kota ya misalnya ya. Terus nama kota ya. Nama kota. Kan gini ya. Nanti menampilkan, kalau mau dicoba sedikit-sedikit ya, monggo silakan ya. Nah, kode kota, nama kota. Nah, ini kode kota sama nama kotanya nanti adalah memanggil dari database ya, memanggil dari database ya. Nah, ini kita hapus saja nih yang dua ini ya. Yang dua ini kita hapus saja nih dari mulai TR ini ya. Ya. Nah, ini kita hapus saja ya. Nah, nanti ini kan mengulang ini ya. Di TR ini ya, TR ini itu nanti kan mengulang dari apa? Dari database ya, mengulang dari database ya. Yuk ya. Berarti apa? Pakai program PHP ya. Pakai program PHP ya. Tutup ya. 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 Nah, misalnya ini nanti nomor ini nanti kan apa berurutan ya. 1 2 3 4 5 nih yang nomor ini ya. Ya, nomor berarti kita kasih misalnya variabel nomor misalnya ya. Nomor sama dengan 1 ya. Kita kasih data pertama nomor sama dengan 1 ya. Kemudian apa? SQL itu adalah query ya, permintaan ya. Query. Ya, misalnya kita kasih variabel namanya query ya. Apa Bapak Ibu menampilkan seluruh data apa kemarin kan? Select kan gitu ya. Select bintang from, nama tabelnya apa? Kota ya. Order by. Nah, kalau kemarin kan kita masih manual dengan database. Nah, ini
kita gunakan untuk pemrograman, ya. Order by KD kota, ya. Harus sesuai dengan apa namanya di PHP MyAdmin, ya. Harus sesuai dengan di PHP MyAdmin, ya. Ya. Nanti kalau jenengan buka database-nya, ya, apa tabel kota itu apa field-nya apa aja? Field-nya adalah KD kota sama NM kota kan, ya. Nah, kita panggil untuk menampilkan seluruh data adalah select, ya. Select bintang from kota order by KD kota, ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, kita nama apa namanya? Nama variabel kalau misalnya jenengan kurang setuju, ya monggo dirubah, nggak apa-apa, ya. Misalnya tidak harus selalu sama dengan apa yang saya buat, ya. MySQLi, ya, connect, ya. Query, ya. Nah, berarti apa? Yang tadi yang atas ini, ya. Atas ini, the link ini, ya. The link. Ya, ini kan menghubungkan antara apa? Pemrograman PHP dengan database, ya. Nah, ini kita panggil nih, the link. Nulisnya harus sama, ya. The link. Nah, ini pakai, ya. The link, ya, sesuai dengan pertama kali saat kita pertama kali membuat the link-nya, nulisnya seperti ini, ngetiknya, ya. Berarti di sini juga harus sama, the link, ya. Kemudian apa namanya? Query, ya. Ya. Jangan lupa titik koma, ya. Nah, kemudian kan mengulang, ya. Mengulang apa? Ini kan programnya nanti ini mengulang, ya. Mengulang sebanyak apa? Rekod di tabel kota, ya. Kalau panjenengan sudah melihat itu pengulangan di PHP ada pakai for, ada pakai while, ya. Nah, kita mau pakai while, ya. While, ya, mengulang, ya. While, ya. Misalnya ya, while, mengulang, ya, mengulang. Nah, mengulang itu program di antara mengulang adalah harus di antara tanda kurung kurawal, ya, kurung kurawal. Nah, ini, ya, kurung kurawal. Nah, ini tinggal di apa satunya ini berarti kita ganti dengan nomor, ya kan? Nomor, ya, sama seperti tadi, ya. Dolar nomor, ya. Titik koma jangan lupa. Ya. A001 ini adalah kode, ya. Kode KD kota, ya. KD kota, ya. KD kota. Berarti sama apa? Row, ya. Itu memanggil apa? Nama field-nya, ya. Nama field-nya adalah KD kota, ya. Jangan lupa titik koma setiap akhir statement, ya. Nah, ini berarti nama kota NM, nama kota ini kita copy aja. Ya, berarti NM kota, ya. Ya. Ya, memanggil yang tadi memanggil KD kota, berikutnya memanggil NM kota, ya. Ya, ini sampai sini terakhir sampai TR, ya. Nah, ini kan mengulang terus, ya, sebanyak jumlah recordnya, ya. Nah, berarti ini
dimulai dengan kurung kurawal berarti harus ditutup dengan kurung kurawal, ya kan? While itu ya. Ya. Berarti ditutup dengan kurung kurawal. Sebelum ditutup kurung kurawal, ya, nomornya tadi kan harus bertambah 1, ya. Kan apa bertambah 1, ya. Nomor ini kan di atas ini kan baru 1 ya. Biar bertambah 1 kan berarti dikasih ini nomor, ya, nomor sama dengan nomor, ya, ditambah 1 kan gitu ya. Berarti kan nanti mengulang 1, 2, 3, 4 sebanyak jumlah record, ya. Nomor sama dengan nomor ditambah 1. Ya, kemudian tadi dimulai di apa while itu dimulai dengan apa? Kurung kurawal, ya. Maka ini ditutup juga dengan kurung kurawal kan gitu, ya. Ya. Jangan lupa PHP Oke. Ini nggih. Ya. Ini judul ya kan? Nomor, kode kota, nama kota ya. Ini kan judul ya. Yang ini ya judul ya. Judul. Nah, isinya ini kan berarti ini 1 2 ini kan sebanyak apa jumlah data di tabel kota ya. Nah, kita berarti kan harus ada pengulangan kan? Mengulang ya sebanyak jumlah data di tabel kota. Ya, pakainya while ya. Ya pertama kita kasih nomor dulu, nomor 1 kan nanti di sini ya untuk mengisi nomor ini ya 1 2 3 ya. Terus query-nya menampilkan seluruh data kita sudah pelajari select ya. Kita pakai yang sederhana dulu select bintang from kota ya diurutkan order by KD kota misalnya ya. Nah ini mengulang itu adalah ada for ada while ya. Ini yang cocok adalah while ya while. Nah ini ya. Nah diisi nih nomor ya kan, KD kota, nama kota ya, NM kota sampai ini ya. Dimulai dengan kurung kurawal, ditutup juga dengan kurung kurawal. Tapi sebelumnya karena nomor ini 1 biar bertambah 1 2 3 4 berarti ada script nomor sama dengan nomor ditambah 1 ya. Sehingga nanti bertambah 1 2 3 4 ya. Yuk kita coba ya. Kita save. Ya. Nah, ini ya. Apakah sudah berubah sesuai dengan kota? Nah, jadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ya, ini memanggil di database di tadi di localhost ya. Ya. Localhost PHP MyAdmin. Ya, ini tabelnya tadi tabel kota ya. Nah, sama ya. Kode kota, nama kota ya, sama dengan yang kita buat ini. Nah, ya. Nomor 1 2 3 4 5 6 7 kodenya, nama kotanya. Ini ada edit, ada hapus ya. Yang sebelah ya. Edit, hapus. Oke? Itu ya. Ya. Berandanya ini berarti yang apa? Ini seharusnya ketika diklik ini berarti manggil indeks ya, memanggil indeks. Nah, ya, kota ini berarti memanggil apa? Tampil ya, memanggil tampil. Ini memanggil indeks ya. Kita rubah sedikit ya. Kita rubah sedikit yang tadi di kota tadi mana kota atas ya, atas. Nah ini ya, beranda ini kan berarti memanggil indeks ya, memanggil index.php ya. Memanggil index.php nah, berarti sama ya dengan ini di atas ini. Nah, kita kasih ini ya. 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 Index.php ya. Ya. Terus yang di bawah ini data kota berarti manggil tadi ya tampil ya. Tampil.php, tapi di dalam folder apa? Data kota ya. Berarti sama ini deport ya.
ya. Ini apa? Di dalam folder data kota ya kan? Di dalam folder data kota terus memanggil tampil.php ya. Oke. Oke. Coba kita ini ya. Ya, kalau beranda ini berarti indeks ya. Nah, indeks ya. Kalau memanggil data kota, nah ya. Ini kita ngetik beranda itu adalah indeks ya. Ini data kota. Nah, oke. Ngeten nggih, ini apa? Hari ini kita menampilkan data dari tabel kota ya. Karena waktunya memang kurang begitu banyak ya. Berarti nanti panjenengan nyobanya di rumah masing-masing ya dengan menonton ulang videonya ya. Ya, insya Allah kalau mau dicoba nanti bisa. Kalau ada kesulitan nanti silakan ditanyakan ya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau blank bingung? Ya. Monggo. Mas Bowo, Mbak Nelly dulu ambil pemrograman toh? Masih ingat nggak dulu KTI-nya? Atau Bu yang lainnya? Mas Bowo gimana? Dulu ngambil pemrograman juga nggak KTI-nya itu? Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Mohon izin bertanya Pak Tri. Oke, monggo. Oke. Apa namanya di PHP admin saya lihat kok tidak ada file cascade-nya, itu cara menampilkannya pripun nggih Pak? Cascade, oh yang kemarin itu toh? Nggih, yang untuk kita kan nanti dasarnya kita lihat di cascade itu toh Pak. Ini saya lihat tidak ada cascade-nya nih Pak. Cascade itu toh apa? Ini toh apa namanya? Cascade ini toh misal ini ya. Ini loh, 3. Cascade ini toh desainer ini. Ini. Iya. Ini kan kemarin, ini apa? Kan kemarin kita membuat create table tadi, create table nanti nanti klik more kemudian designer. More kemudian designer. Kan kita pernah membuat table toh, Bu. Table create table ya kan? Ya. Nah, kemudian nanti otomatis ini relasinya ini muncul dengan melihat klik more kemudian designer. Ini. Kita membuatnya waktu pertama itu dengan create table. Ya. Ini di apa? Nah, ini yang apa? Ya, yang di apa? Pertemuan ini 08. Nah, ini kan create table ya. Kan ada nih ya. Foreign key ya, foreign key segala macam ya. Nah, nanti kalau ini create table-nya jalan dengan benar, nanti ketika membuka database-nya ini kemudian klik apa? More designer nanti ada ininya. Ini yang jenengan cari yang ini. Saya ulang lagi dari kemarin. Oh. Ya, ini dibuat pakai create ya, otomatis nanti apa? Relationship-nya nanti terbuat dengan mengklik apa? More kemudian designer. Ya, kalau create yang kita buat ini benar ya. Nah, create ya. Kita kan sudah membuat ini ya, create table ya. Sudah ya. Nggih, ngeten Bu? Nggih. Nggih, Pak, matur nuwun, Pak. Nggih. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya. Ini memang harus ini banyak mencoba nggih Bapak Ibu ya. Ya, jangan takut salah ya, jangan takut salah ya. Ya, tadi ada yang apa namanya yang kelas reguler tadi, Pak saya kok apa namanya tampilnya ini tidak bisa, ternyata dia ngetiknya ini bukan from, kan select from ya seharusnya ya.
select from kota. Dia ngetiknya select form. Dikira form formulir rekam medis kali ya. Select form. Lah jelas nggak muncul ya kan. Lah kamu kok ngetiknya form itu from. Cuman salah ini aja, from sama from ini. Dia bingung memperbaikinya ya. Tapi nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Kalau ketemu kesalahan ya, malah nanti akan selalu ingat ya. Select from. Cuman salah from sama form. Ya. Kita sudah belajar ini ya, select from ya. Ya. Gitu nggih. Bapak Ibu nanti silakan dicoba. Saya memang sengaja tidak memberikan full script-nya ya. Ya, jenengan nanti silakan mencoba ini ya. Ini pelan-pelan nanti ya. Di videonya nanti di pause ya. Ya, di pause ya. Ini kan sudah saya berikan HTML-nya ya. Secara garis besar dengan Bootstrap. Nanti kan jenengan tinggal merubah sedikit ya, merubah sedikit ya. Ini atas, ini bawah ya. Ya, ini bawah. Ini tampil ya. Tampil. Atau sebelumnya indeks dulu ya. Indeks. Nah, ini indeks memanggil PHP require ya, PHP require ya. 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 Kemudian setelah indeks berarti membuat tampil PHP di dalam folder data kota ya. Cuman ada perbedaannya harus seperti ini karena posisinya kan tidak sama, tidak selevel ya. Kalau ini yang indeks ini kan selevel ya. Ya, yang indeks ini kan selevel ya. Indeks PHP sama atas bawah kan selevel. Kalau yang tampil itu kan tidak sama levelnya ya. Berarti memanggilnya juga sedikit berbeda ya. Ya, yang tampil tadi ya. Ini ya. Nah, ini copy dari dari table.html tadi ya. Ya. Tinggal jenengan rubah di sini ya. Ya, ini kode kota, nama kota ya. Nah, rubah memanggil melakukan pengulangan ya. Melakukan pengulangan sebanyak data di tabel kota ya. Memanggil data kota dengan select ya. Select ya. Ya. Dimulai dengan while itu kurung kurawal ya. Diakhiri dengan kurung kurawal ya. Nomor yang pertama kali adalah 1 ya kan, nomor sama dengan 1. Nah, agar bertambah jadi 2, 3, 4 dan seterusnya ada script nomor sama dengan nomor ditambah 1. Oke. Insya Allah bisa kalau ini jenengan mau mencoba ya. Insya Allah ini saya coba sesederhana mungkin ya. Ya, harapan saya jenengan bisa mengikuti ya. Oke, nanti videonya diputar ulang, kemudian di pause, kemudian diketik skripnya ya. Kan tidak mengetik dari awal ya, tinggal merubah sedikit ya, menambah sedikit ya. Oke ya. Sekali lagi kalau misalnya punyanya Pak Tris ini skripnya terlalu sederhana, saya punya yang lebih bagus, monggo silakan ya. Yang penting sama, fokusnya kita sedang membahas tabel kota ya. Jenengan misalnya punya skrip sendiri ya. Ya, misalnya tabelnya maunya berwarna-warni ya monggo silakan ya. Atau tidak mau pakai tabel, ini kan tabel ya. Jenengan tidak mau pakai tabel yang lain monggo silakan, nggak apa-apa. Saya malah lebih senang ya. Berarti jenengan kreativitasnya timbul ya. Mau berbeda dengan yang saya berikan ya. Nggak apa-apa. Yang penting sekali lagi saat ini kita sedang membahas
tabel kota, maka dibuat sama juga tabel kota juga, ya. Oke. Demikian Bapak Ibu, apa? Ya. Mungkin yang pertama kali lihat pemrograman, ya. Tapi insya Allah ini bisa, saya yakin bisa kalau panjenengan mau mencoba nanti akan timbul penasaran nanti, ya. Kalau sudah penasaran nanti senang membuat skrip ini, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Monggo silakan, ya. Target hari ini kita membuat menu, ya. Ya, membuat menu, ya. Ya. Indeks, ya, tadi sekali lagi walaupun index.php ini tidak saya ketik, ya, pasti dia akan mencari pertama kali adalah tabel file index, ya. Kalau tidak file index, ya home, ya. Indeks PHP atau home PHP, ya. Pokoknya index atau home, ya. Kita ngetik beranda ini menampilkan indeks PHP, data kota berarti menampilkan tampil, ya, data kota, ya. Oke. Daftar nama kota ini, ya, tinggal jenengan tambahkan sedikit, ya. Daftar nama kota. Ya. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan? Bu Era, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini Bu Era ini harusnya ini ya langsung ini ingat ya dulu ya S1-nya ya. Cuman dulu belum ada Bootstrap ya. Masih pakai CSS untuk desain ininya webnya ya. Nah, sekarang sudah ada Bootstrap jadi lebih simple ya, skripnya lebih simple ya. Monggo yang lain. Ya. Silakan nanti dicoba, oke. Mas Martinus, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Pas dulu, Pak. Pas dulu ya. Dicoba ya, Mas Martinus ya. Siap, Pak. Siap. Terima kasih. Terus kalau mau dimodifikasi ya, silakan, monggo ya. Iya, Pak. Siap. Ya, ini materi kita menampilkan minggu depan insya Allah menambah ya, menambah data ya. Ya. Menambah data terus nanti merubah dan menghapus ya. Menambah juga nanti ada nanti ada bagaimana kalau duplikasi ya. Duplikasi kan primary key ya, aturan primary key adalah tidak boleh berulang ya. Tidak boleh berulang. Nanti akan kita buat programnya nanti ketika ada duplikasi ya. Misalnya kode kota sudah ada ganti dengan yang lain gitu misalnya ya. Nah, itu kan nanti selanjutnya nanti jenengan bisa implementasikan ketika menambah data pasien ya, nomor rekam medis sudah ada ganti dengan yang lain kan gitu misalnya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, sekali lagi enggak usah khawatir, dicoba saja dulu ya. Videonya nanti ditonton ulang kemudian di pause gitu ya, diketik ya. Tadi kan tidak mengetik dari awal ya, ada tinggal copy paste kemudian nanti ditambahkan sedikit ya yang skrip PHP-nya ya. Oke, seperti biasa sebelumnya ditampilkan dulu wajahnya biar saya screenshot. Ya. Oke, halaman pertama. Full screen.
halaman kedua. Oke. Oke, mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Ya memang begitulah di dunia pemrograman ya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi jangan takut mencoba ya. Insya Allah kalau mau mencoba nanti malah timbul rasa penasaran. Nanti kalau sudah penasarannya timbul nanti 2 jam 3 jam mengetik skrip itu nanti nggak kerasa ya. Kalau memang sudah timbul keinginan untuk bisa ya, itu membuat skrip itu kadang-kadang kalau sudah asik itu 5 jam aja udah nggak kerasa ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.